suara kenabian Badan Kerjasama Antar Gereja. Saya harap jemaat mendengar dan menangkap ini, menerima ini sebagai nasihat ilahi melalui hambanya, melalui utusan. Suara kenabian 1, gunjang ganjing bumi, akhir zaman. Manusia semakin memenuhi bumi, tetapi rasa kemanusiaan semakin hilang. Semakin bertambah orang kaya, tetapi malah bertambah pula jiwa yang beranak. Teknologi kesehatan semakin canggih, tetapi kualitas kesehatan semakin buruk. Semakin banyak bergelar akademik, tetapi akal budi semakin tidak sehat. Semakin egosentris. Semakin banyak rumah mewah, tetapi makin banyak pula keluarga tak bahagia. Semakin banyak ulama dan psikiater, tetapi kualitas emosi makin rendah. Pantang tersinggung. Tak pandang pun mau preman, mau rohaniawan, tersinggung sedikit mengamuk. Bebas traveling, mungkin karena dia kaya, mau ke luar negeri, mau kemana saja, bahkan terkenal di media sosial, tetapi tidak mengenal keluarga dan tetangga. Ada preman yang bertobat jadi rohaniawan, tapi ada juga rohaniawan yang munafik dan berjiwa preman. Makin mengejar kebahagiaan keluarga, tapi korupsi dan perceraian semakin marak. Nampak semakin taat beragama, tetapi malah semakin membenci sesama. Semakin banyak penceramah agama, tetapi umat malah kehilangan sosok teladannya. Semakin banyak undang-undang dan peraturan, tetapi etos kerja semakin rendah. Semakin banyak penjaga keamanan, tetapi kejahatan, narkoba, begal di mana-mana. Bukti sifat jahat manusia tak terkalahkan oleh hukum ialah semakin banyak ahli hukum dan HAM, semakin banyak pula pelanggarnya. Itu fakta yang terjadi. Karena apa? Mendengar firman Tuhan juga mendengar, tetapi firman yang dengarnya seperti benih yang jatuh di pinggir jalan, seperti benih yang jatuh di tanah berbatu, seperti benih yang jatuh di semak duri yang sudah kita baca tadi. Menghadapi fenomena akhir zaman, di setiap zaman ada orangnya, dan untuk zaman ini kitalah orangnya. Oleh sebab itu tetap rendah hati, tulus dan cerdik, sebab Tuhan meninggikan orang yang demikian. Polos dan jujur seperti anak kecil, sebab Tuhan menjaga orang yang demikian. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala, sebab Tuhan membela orang yang demikian. Ini semua seturut dengan firman Tuhan. Siapa yang merendahkan dirinya, ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang meninggikan dirinya, direndahkan oleh Tuhan. Siapa yang jujur, ya jika ya, tidak jika tidak, seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar. Berprinsiplah seperti domba di tengah serigala, yang tidak punya daya, tidak ada kesempatan untuk membela diri atau melawan. Sebab Tuhan membela orang yang seperti itu. Yang gak seperti itu gak dibela, ya tidak. Tuhan bilang apa? Papai mana binotomi, asal buka bereng-bereng. Itu kata Tuhan. Percaya bahwa Tuhan bertindak di depan, itulah makna mengandalkan Tuhan. Tuhanku bertindak, menyediakan, menjaga hari esok.
sehingga aku tiba di hari esok itu dengan penjagaan Tuhan yang maksimal. Maka apapun yang terjadi, baik suka maupun duka seperti nyanyian kita tadi, itu sudah tidak menjadi masalah. Aku tidak takut menghadapi hari esok, aku tidak takut menghadapi masa depan. Setiap kata dan perbuatan haruslah mengalahkan fanatisme agama, sebab agama tanpa kasih adalah nol. Kalau tutur katamu didoktrin, dibatasi oleh fanatisme agama, engkau buat menjadi jauh dari orang lain. Agama itu enggak Tuhan butuhkan. Nanti di sorga enggak Tuhan tanya agama apa, enggak ada ditanya di sana. Bahkan gerejamu pun tak ditanya apa gereja. Agama tanpa kasih nol, hanya teori. Mendengar suara Roh Kudus saat berdoa dalam hati nuranimu, sesungguhnya itulah kecerdasan spiritual yang sejati. Itulah kecerdasan spiritual sejati. Kecerdasan spiritual yang melampaui kecerdasan intelektual dan emosional. Itulah makna integritas sejati. Kalau kita berbicara, orang di mana-mana berbicara tentang integritas. Integritas siapa? Kepada siapa? Seseorang disebut memiliki integritas sejati ketika spiritualnya lebih tinggi daripada emosi, lebih tinggi dari kecerdasan intelektual. Dia menjadi manusia roh walaupun masih hidup di dunia. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Berprinsip kesetaraan sosial dalam bermasyarakat. Itulah makna toleransi. Toleran yang sebenarnya ketika kita memandang diri kita sama dengan orang lain. Kita tidak lebih tinggi dari orang lain. Kita setara, haknya sama. Hak asasi setiap manusia itu adalah sama. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya. Menikmati penyertaan Tuhan dan hadiratnya di bumi, di dunia. Itulah makna sukacita surgawi. Kalau kau tidak menikmati penyertaan Tuhan, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Kalau kau tidak menikmati hadirat Tuhan dalam kebaktian ini, jangan katakan kau menikmati sukacita surga. Percaya dan berbicara sesuai fakta, bukan menurut opini publik. Itulah makna kejujuran. Kita sering berbicara tentang kejujuran, jujur. Apa kau menyampaikan menurut fakta atau menurut opini orang lain? Itulah makna kejujuran. Ya jika ya, tidak jika tidak, lain daripada itu, berasal dari si jahat. Kecerdasan sosial yang melampaui kecerdasan sejarah dan doktrin teologi, itulah hukum kasih yang sejati. Apa gunanya kita berdebat-debat agama? Apa gunanya kita berdebat-debat tentang doktrin teologi? Dia sesat, itu sesat, sana sesat. Di atas semua ilmu agama, di atas semua kitab suci, di atas semua aliran gereja, yang terutama dari semuanya yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah kasih. Selesai. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal bunimu, dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, hanya orang-orang yang demikianlah yang bisa merasakan apa yang namanya pemeliharaan Tuhan, sehingga mampu mensyukuri, mampu melukiskan